Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam acara santapan rohani, mari kita akan sama-sama berdoa. Kami merendahkan hati kami Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu agar Tuhan berkenan untuk memberikan pewahyuan kepada setiap kami. Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, menyingkapkan setiap kebenaran firman-Mu, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dengan satu tema, hidup yang dikenal oleh Allah atau hidup yang mengenal Allah. Saya akan membacakan dalam ayat yang ke-9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia ini adalah merupakan satu firman yang berbentuk peringatan atau teguran supaya jemaat di Galatia ini betul-betul mengerti dengan jelas, mengerti dengan benar bahwa kehidupan orang percaya itu sungguh-sungguh dikenal oleh Allah. Ya, sungguh-sungguh dikenal oleh Allah. Nah, ayat ini berkata, ya, ayat yang ke-8 dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jemaat di Galatia itu adalah jemaat yang notabene-nya masyarakatnya adalah masyarakat yang majemuk. Masyarakat yang terdiri dari berbagai-bagai masyarakat pendatang. Nah, sehingga banyak orang-orang yang mempercayai ilah-ilah di zaman itu. Nah, setelah Paulus datang ke Galatia, dia memberitakan firman kepada orang-orang Galatia. Orang-orang itu mulai percaya kepada Tuhan, mulai berbalik kepada Allah, mulai bertobat dan mulai menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk senantiasa hidup dipimpin oleh Tuhan dan mau hidup untuk melayani Tuhan. Tetapi bersamaan dengan perjalanan waktu, rupanya jemaat di Galatia mulai berlahan-lahan, pelan-pelan, tapi pasti dia akan berbalik kembali kepada roh dunia. Nah, roh dunia ini adalah dikatakan roh yang lemah dan miskin. Artinya apa? Artinya roh yang lemah dan miskin adalah roh yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Baik kekuatan secara rohani, kekuatan secara finansial, kehidupan sehari-hari, dia tidak bisa memberi dukungan di dalam kehidupannya. Padahal Paulus sudah membawa jemaat Galatia itu untuk menjadi orang yang bisa mengenal Allah. Jemaat yang bisa mengenal Tuhan. Di dalam kitab Yesaya dikatakan berbahagialah orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Tuhan.
Sedangkan di dalam kitab Hosea dikatakan, pasal yang ke-6 ayat yang 4 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau jemaat di Galatia itu tidak mengenal Allah, maka jemaat di Galatia akan menjadi jemaat yang binasa. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, karena kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan memakai Paulus untuk membawa jemaat Galatia menjadi orang yang bisa mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengenal orang percaya itu yang pertama dari suaranya. Ya. Tuhan mengenal suara orang percaya. Injil Yohanes pasal yang 10 berkata, aku mengenal suara domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal suaraku. Yang kedua, Tuhan mengenal orang percaya itu dari jalannya, perjalanan hidupnya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat 6 berkata, jalan orang benar dikenal oleh Allah. Luar biasa bukan? Dan yang ketiga, Tuhan mengenal orang percaya itu dari perbuatannya, kehidupannya sehari-hari. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7, di sana dikatakan, orang yang melakukan kejahatan tidak dikenal oleh Allah. Ya, Tuhan berkata, "Nyala engkau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan." Nah, kalau jemaat di Galatia diperkenalkan oleh Paulus kepada Allah, maka jemaat di Galatia itu harusnya tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Paulus. Kenapa? Karena kalau jemaat di Galatia itu tidak mengenal Tuhan, ia akan menjadi jemaat yang binasa. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 4. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, setelah jemaat di Galatia diperkenalkan oleh Allah, diperkenalkan Allah dan Allah mengenal jemaat di Galatia, jemaat di Galatia mau kembali kepada roh-roh dunia, roh yang miskin dan lemah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar seperti jemaat di Galatia. Tidak belajar yang untuk meninggalkan Tuhan, berbalik kepada roh-roh dunia, tetapi belajar dalam kehidupan, di mana supaya kita jangan sampai menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang kembali kepada roh-roh dunia, roh yang miskin dan lemah. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, kalau kita sampai meninggalkan Tuhan, kita kembali kepada roh-roh dunia yang miskin dan lemah itu, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, pasti kita binasa. Yang kedua, kehidupan sehari-hari kita akan mengalami stres. Kenapa? Karena roh dunia ini miskin dan lemah. Dia tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada kita ketika kita dalam keadaan lemah lesu, ketika kita dalam keadaan berbeban berat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kepadamu kelegaan. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan kepercayaan. Jangan tinggalkan iman. Jangan tinggalkan pengharapan. Dan jangan tinggalkan kasih Tuhan. Karena Allah senantiasa akan menolong
tepat pada waktunya, kapanpun kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi umat kesayangannya, menjadi anak kesayangannya. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Membebaskan kita dari ikatan-ikatan roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Dan kita dibawa dalam satu roh yang kuat, yaitu roh Tuhan. Akan senantiasa menuntun perjalanan hidup kita dari sekarang sampai Yesus datang pada kali yang kedua, mengangkat kita bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Akan berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara. Kalau mungkin Bapak, Ibu, Saudara sudah agak jauh dari hadapan Tuhan, marilah kita kembali kepada Tuhan. Tuhan akan terus menolong kita. Haleluya. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada kesempatan ini Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat-saat ini sedang jauh dari hadapan-Mu. Tuhan, tolong Bapa, tangan kuasa-Mu menolong mereka, menuntun mereka, membawa mereka kepada jalan-jalan Tuhan, untuk mereka kembali kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, dan menaruh iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin.